adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau lihat adik-adik sekolah minggu masih semangat gak untuk puji Tuhan? Kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dengan firman nama saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan dan kesehatan. Boleh kami ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui lagu pujian yang kami kumandangkan Tuhan dan doa yang kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Jikalau mereka sakit Tuhan, boleh Engkau sembuhkan mereka melalui obat atau orang-orang yang merawat mereka. Jika mereka malas ya Tuhan, boleh Engkau ketukkan pintu hati mereka. Berikan mereka kerinduan ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mohon Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Raja segala raja.
ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan berlanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Ambil sikap berdoa, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ikutin kakak ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkan dan mampukanlah kami kuatkan dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayat istimewa kita minggu ini diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16b. Sama-sama kita mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi Kau temanku, ku temanku. Temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Tuhan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita mengakui iman kepercayaan kita bersama dengan teman-teman seiman di seluruh dunia. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi, baca kitab suci.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang berkata dalam kerajaan sorga. Ya Bapa, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Persiapan hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan kami pahami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nats kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Adik-adik buka Alkitabnya, ikuti sama-sama kakak bacakan untuk adik-adik semua. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan perpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa Tuhan akan pergi ke rumah pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan maju bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak." Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayangan itu yang memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Tema kita minggu ini yaitu Allah mengabulkan doa orang yang beriman. Seperti yang diceritakan di dalam nats kita, bahwa diceritakan tentang seorang Hizkia, di mana Hizkia adalah seorang raja yang kuat dan bijaksana. Hizkia itu artinya Yahweh atau kekuatanku. Adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Hizkia itu merupakan anak dari Raja Ahaz. Ia berumur 25 tahun dan pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nama ibu dari Hizkia siapa? Nama ibu Hizkia itu adalah Ahi, anaknya Zakaria atau Abia. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia menghancurkan kebaktian di bukit, tugu peringatan Asyera, bahkan kebaktian ular tembaga Ahad atau Nebustan. Hizkia mengajak rakyatnya untuk hanya percaya kepada Tuhan Allah nenek moyangnya saja dan berpaut kepadanya. Berarti dikatakan bahwa Hizkia takut akan Tuhan. Masih ingat gak kira-kira ayat Alkitab yang berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Ada yang tahu? Oke, adik-adik cari di rumah. Nanti kalau tahu jawabannya dikasih ke kakak. Nanti akan ada hadiah bagi adik-adik yang tahu ayat itu tertulis di dalam Alkitab apa, kitab apa, dan ayat berapa. Nah, Hizkia berani mengambil sikap karena ia tahu apa yang benar di hadapan Tuhan dan apa yang salah. Ia tahu kepada siapa ia harus percaya dan mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan Allah saja. Nah, adik-adik, Hizkia di sini diceritakan bahwa ia tahu siapakah Tuhan yang harus dia percaya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan percaya kepada Tuhan lain, tapi dia hanya percaya satu, yaitu Tuhan Allah. Nah, dia bukanlah percaya kepada ilah-ilah lain. Maksudnya di sini percaya kepada patung,
patung, percaya kepada benda-benda berhala seperti yang dikatakan pada hukum Taurat yang kedua. Tetapi Hizkia ini hanya percaya kepada Tuhan Allah saja. Hizkia mau menunjukkan kepada Allah bahwa ia mempercayai Allah yang hidup, bukan seperti berhala yang mati dan disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Berarti dikatakan ia hanya percaya kepada Allah. Ia tidak mau menyembah berhala, menyembah patung, menyembah raja-raja. Dia tidak mau. Dia hanya percaya hanya satu Allah yang hidup, yaitu Tuhan Allah. Nah, dalam nas ini kondisi fisik Hizkia melemah. Nah, Hizkia ini diceritakan ia mengalami penyakit yang sangat parah yang membuat dia hampir mati. Kalau adik-adik dapat penyakit, kira-kira penyakitnya yang sangat parah, jangan parah-parah dulu, coba yang demam, misalnya dapat penyakit demam, pernah nggak kita bersyukur sama Tuhan? Ya Tuhan, aku lagi sakit, maafkan aku Tuhan, aku lupa bersyukur kepadamu. Pernah nggak kita bilang? Ketika kita sakit, pernah nggak kita bersyukur? Malah kita mengeluh, ya Tuhan kenapa aku sakit, aku tidak bisa melakukan aktivitas. Sedangkan apapun keadaan kita, Tuhan berkata bersyukurlah dalam segala hal. Bukan berarti kita harus mengeluh ketika kita sakit, kita harus jauh dari Tuhan ketika kita sakit. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia, kita harus meniru Hizkia, di mana walaupun dia sudah sakit parah dan hampir mati, yaitu terkena penyakit bara, ia percaya bahwa yang dideritanya ini seperti borok yang terbuka yang bernanah-nanah. Pernah lihat nggak? Luka yang bernanah-nanah. Mungkin jarang kita lihat luka yang bernanah-nanah. Nah, Hizkia ini dia penyakitnya udah parah sekali. Seperti ada lubang, dan lubang itu ada nanah-nanahnya banyak gitu. Nah, terus penyakit ini dapat mengakibatkan kematian. Sementara dalam keadaan seperti ini, Yesaya menyampaikan kepada Hizkia bahwa ia harus menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, karena ia tidak akan sembuh tetapi akan mati. Hizkia merasa takut. Kenapa Yesaya berkata bahwa aku harus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargaku? Apakah dengan penyakit ini aku akan mati dan tidak akan lagi bertemu dengan keluarga-keluargaku? Hizkia takut, dan ia pun semakin cemas mendengar perkataan dari Yesaya. Nah, sebagai seorang raja Israel, melihat pesan ini merupakan cambuk yang menghancurkan harapan, termasuk tentang kelanjutan hidup dan pemerintahannya sebagai raja Israel. Dia berpikir, ketika dia nantinya mati karena penyakit ini, siapa yang akan melanjutkan untuk memimpin raja Israel? Bagaimana keluarga-keluarganya? Dia cemas dan dia merasakan sangat takut. Bagaimana kalau nanti dia akan mati hanya karena penyakit yang bernanah-nanah tadi? Karena menurutnya ia sangat tidak pantas menerima pesan itu, itulah sebabnya ia membela diri di hadapan Tuhan melalui doanya dan mengatakan bahwa setelah memerintah bangsa Israel, ia patuh dan setia pada perintah Tuhan. Ia telah menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, bahkan tembaga ular yang dibuat Musa pun dihanguskannya. Dengan demikian, Hizkia meminta untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia meminta Yesaya menyuruh orang untuk menaruh buah ara di atas bara penyakitnya. Maka Hizkia sembuh dari penyakitnya. Pada masa baktinya, Yesaya menyadarkan orang-orang fasik di antara bangsa dalam hal peribadatan. Dengan tegas ia mengajak bangsa Israel untuk tidak menggabungkan diri dengan bangsa-bangsa lain, melainkan hanya percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita dapat mengambil makna atau hikmah dari kejadian atau cerita Yesaya ini. Kita tidak boleh menghancurkan peribadatan atau kita tidak boleh menggabungkan diri dengan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dengan teguh, kalau kita berdoa dengan yakin, separah apapun penyakit kita, separah apapun cobaan yang datang kepada kita, ketika Tuhan berkata aku akan menolongmu, maka kita tidak boleh cemas karena Tuhan akan menolong kita. Coba masih ingat gak ayat istimewa kita tadi apa? Coba buka lagi Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan apa? Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Jadi ketika engkau berdoa, Tuhan berkata, masuklah ke dalam ruangan yang tersembunyi, berdoalah dan mintalah kepada Tuhanmu apa yang Tuhan ingin berikan kepadamu, bukan minta apa yang engkau
minta kepada Tuhan. Berarti di sini Tuhan berkata, Tuhan berpesan kepada kita jangan berdoa minta sesuatu, misalnya ya Tuhan berikan aku rumah, ya Tuhan berikan aku motor, ya Tuhan berikan aku harta yang bergelimpah. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan jadilah kepadaku apa yang Engkau kehendaki. Sehingga ketika kita berdoa dengan iman dan kepercayaan kita, maka Tuhan akan memberkati dan mendengarkan doa kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang tekun dalam doa Tuhan, dan iman kepercayaan kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami hanya mengenal satu Allah yang hidup Tuhan, satu penyelamat bagi kami Tuhan, dan bagi seluruh umat Kristen Tuhan, yaitu Engkau ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Biarlah firman-Mu Tuhan yang didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu tadi Tuhan dapat menjadi pelita ya Tuhan, dan menjadi terang serta menjadi kekuatan bagi hidup adik-adik sekolah minggu Tuhan dan kami guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan melakukan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami telah mengumpulkan Tuhan sebagian dari persembahan yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah Bapa persembahan kami Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Sama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.